Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap ya kalian selalu sehat ya. Oke, untuk hari ini ya kelompok 1 yang jadwalnya daring silakan ya. Nanti kalian simak video dari Ustadz ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Oke, sebelum anak-anak mengerjakan tugas ya, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat. Oke anak-anak, setelah kalian berdoa, kalian siapkan ya buku tematiknya dan buka halaman 171. Oke, jika sudah ya, di situ nanti ada materi tentang macam-macam kelainan atau gangguan otot pada manusia. Oke, nanti di situ ada 4 macam kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi ya. Ini ada gambarnya. Nah, hipertrofi ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan ya. Jadi ototnya membesar ya. Ini biasanya terjadi pada atlet angkat besi atau binaragawan ya, yang sering melakukan aktivitas berat ya, sehingga ototnya membesar. Nah, itu namanya kelainan otot hipertrofi. Kemudian kelainan yang kedua ada atrofi. Ini kebalikan dari hipertrofi ya. Atrofi ini ya, kelainan otot yang mengecil ya, ototnya mengecil, kemudian lemah dan fungsi otot menurun. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya, ototnya mengecil. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Hal ini dikarenakan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot ya. Dan juga disebabkan oleh makanan yang buruk, itu juga bisa ya menyebabkan kelainan otot atrofi, dan sirkulasi udara yang kurang baik. Nah, itu juga penyebab ya terjadinya atrofi. Nah, jadi anak-anak harus bisa ya ini memilah atau memilih makan makanan yang baik, yang bergizi ya. Oke, itu tadi ada hipertrofi, atrofi ya. Kemudian lanjut lagi ke stiff atau kaku leher. Nah, kaku leher ini adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena adanya peradangan otot trapesius leher ya, akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini juga bisa terjadi ketika salah tidur ya. Nah, ketika bangun leher ototnya sakit ya, otot lehernya. Nah, kemudian ya penyakit ini atau kelainan ini juga disebabkan karena infeksi meningitis. Nah, itu juga jadi penyebab adanya kelainan kaku leher. Dan yang keempat ini ada tetanus ya. Di gambarnya ya. Nah, tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini nama bakterinya ya yang menyebabkan infeksi tetanus, Clostridium tetani. Nah, tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka ya. Jadi mulutnya tidak bisa dibuka ya. Ini bisa lihat ya. Rahangnya mengatup rapat. Nah, ini biasanya terjadi ketika ya kakinya terkena paku misalnya ya, pakunya sudah tayengen, sudah kotor ya.
Ini bisa terjadi tetanus kalau tidak cepat ditolong ya. Oke, tadi itu ada 4 macam kelainan penyakit pada otot ya, pada otot manusia. Tadi ada hipertrofi, atrofi ya, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Oke, itu adalah macam-macam kelainan otot pada manusia. Nah, selanjutnya ini ada, pada pembelajaran sebelumnya ini kamu sudah belajar tentang pengertian komik dan fungsinya ya. Di pembelajaran kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu komik ya. Komik itu seperti apa ya, contohnya seperti apa ya. Nah, kemudian fungsinya. Nah, dan hari ini ya kalian akan mempelajari ciri-ciri komik ya. Komik juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita ya. Jadi komik itu ya fungsinya untuk menyampaikan cerita ya. Ciri-cirinya pesan dan informasi yang disampaikan ya itu dengan menggunakan teks dan gambar ya. Selain gambar juga ada teksnya. Nah, itu ciri-ciri komik ya. Kemudian ciri yang kedua ada proporsional. Nah, proporsional ini adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang yang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita ya. Jadi komik ini harus menarik ya, dibuat semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik untuk membaca sehingga seakan-akan pembaca itu terlibat ya dalam peran cerita itu ketika membaca ya. Itu namanya proporsional. Kemudian yang ketiga itu ada menggunakan bahasa percakapan ya. Bahasanya itu tidak usah baku-baku ya. Pakai bahasa sehari-hari ya. Bahasa gaul yang mudah dipahami ya. Itu terkait bahasanya. Kemudian yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita komik itu akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian ciri yang kelima itu adalah penggambaran watak secara sederhana. Ya, penggambaran watak dalam komik itu dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita ya. Jadi wataknya tidak rumit-rumit banget ya, sederhana bisa kita tebak. Oke, selanjutnya yang keenam ini adalah ciri menyediakan humor. Nah, humor ini adalah lelucon ya. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Jenaka ini berarti lucu ya. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat pada umumnya ya. Jadi ada sedikit humornya ya, sedikit dimunculkan kelucuannya di dalam komik tersebut ya. Oke, itu adalah ciri-ciri komik ya, ada 6 tadi ya. Nah, ini ada contoh komik. Nah, kemarin Anda juga sudah melihat ya contoh komik, ini ada contoh komik lagi. Nah, ini kotak-kotak ini namanya frame ya. Frame tulisannya ya. Kotak ini ada 4 kotak berarti ya. 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 frame di dalam komik ini ya. Nah, kemudian yang bulat-bulat ini ya ada tulisannya, ini namanya balon kata ya. Lalu kontrak di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ini namanya keterangan ya, keterangan suasana. Oke, ini adalah ada seorang ibu guru ya. Ini. Kemudian berkata, anak-anak, karena besok tanggal merah kalian belajar di rumah ya. Ini frame yang kedua, lanjutannya ya. Ini anak-anak merasa gembira ya. Yeay, asik libur. Nah, kemudian yang sebelahnya menjawab juga ya, merespon, wow mantap libur. Nah,
merasa senang ya kalau tanggal merah libur. Nah, keesokan harinya ternyata masih ada pelajaran ya, walaupun itu tanggalnya tanggal merah ya. Dan dilihat ya sikapnya ya atau perilakunya ini sedih ya, terlihat sedih. Kemudian di frame keempat nih ya ada tulisan di situ, silakan dicatat tulisan yang sudah ada di papan tulis ya, walaupun tanggal merah libur tetapi mereka ternyata masih tetap belajar ya. Nah, itu adalah contoh komik. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, anak-anak disuruh untuk melengkapi ya ciri-ciri dan penyebab atau kelainan otot berikut. Anak-anak bisa lihat di buku Bu Pena halaman 66. Nah, kalau belum punya bukunya ya, anak-anak bisa lihat saja di video ya, anak-anak simak saja, kemudian ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Ini ada 3 kelainan otot. Nah, yang ditanyakan adalah ciri-ciri dan penyebabnya apa. Anak-anak bisa lihat di buku atau anak-anak bisa searching di internet ya, cari di Google boleh. Kemudian tugas yang kedua, ini anak-anak mengerjakan latihan soal. Bacalah komik berikut dengan seksama lalu kerjakan soal-soalnya. Ini ya. Yang A, anak-anak menghitung frame-nya, di sini ada berapa ya. Kemudian balon katanya ada berapa, judulnya apa, kemudian komik itu menceritakan tentang apa ya. Anak buka halaman 68 buku Bu Penanya. Kalau belum punya, anak-anak silakan simak saja videonya, kemudian ditulis ya di buku kalian masing-masing. Oke ya, itu adalah pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, Ustadz mohon maaf ya karena kirim videonya agak telat. Oke, tadi pagi Ustadz izin ya tidak masuk karena Ustadz mengikuti vaksin ya. Sedang mengikuti vaksin, tadi jam 12 ya baru selesai. Nah, ini baru sempat buat videonya ya, jadi Ustadz mohon maaf. Oke, ini untuk tugas kalian ya, untuk kelompok 1 dan tadi kelompok 2 sudah mengerjakan di sekolah tadi ya. Kelompok 1 silakan anak-anak kerjakan tugas hari ini ya. Tadi ada melengkapi ciri-ciri dan penyebab ya kelainan otot, kemudian anak-anak mengerjakan soal yang berkaitan dengan komik. Oke, sampai di sini pembelajaran yang kelima ini ya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan ya, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.